Dia mengepakkan Allah di antara kamu dan banyak bicara terhadap kamu. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk pagi hari ini dalam pasal yang ke-34. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita sama-sama baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Maka berbicara Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang. Ya, saudara, puji Tuhan. Kita melihat, saudaraku, masih dalam perkataan daripada Elihu. Dan kalau kita melihat, saudaraku, isi daripada perkataan daripada Elihu adalah sifatnya mempersalahkan Ayub, ya, sifatnya menyudutkan Ayub, bahwa Ayub sudah mengata-ngatai Allah, Ayub sudah mencurigai Allah dan lain sebagainya. Dan dia berkata bahwa nggak mungkin kalau orang menderita tanpa sebab, orang susah tanpa ada masalah, tanpa ada alasan, pasti ada dosa, ya. Dan seputar itu, saudaraku, perkataan daripada Elihu yang disampaikan. Dan kita juga melihat bagaimana Ayub juga berkata bahwa dirinya benar, ya, bahwa dirinya benar dan Allah memperlakukan dirinya secara tidak adil, ya, bahwa tangannya benar, hidupnya benar. Dan seperti itu, saudara, dia melihat bagaimana Allah dengan tidak adilnya melakukan sesuatu perbuatan yang begitu menyengsarakan Ayub. Saudara, kita melihat di sini ada dua pandangan, ya. Yang satu mempersalahkan Ayub, orang-orang sahabat-sahabat Ayub mempersalahkan Ayub. Dan Ayub sisi yang lain berkata bahwa saya orang benar, saya nggak salah, ya. Dan saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan nggak adil sama saya, kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi sama saya. Saya melihat dari sudut pandang ini, saudara. Ini masalah sudut pandang, ya. Ini masalah sudut pandang. Sama-sama bilang sama saya sudut pandang, saudara. Ya, sudut pandang saya dan saudara bisa berbeda. Ya, sudut pandang itu bicara tentang penilaian. Ya, penilaian saya, penilaian saudara, saya kepada seseorang, saudara kepada seseorang, ya. Maka kadangkala penilaian kita berbeda. Satu bilang ini orang nggak bagus, satu bilang orang ini baik, satu bilang orang ini ramah, satu bilang orang ini galak, satu yang lain bilang macam-macam. Kenapa? Karena dari sudut pandang yang berbeda kita melihatnya, saudara. Orang ini melihat dari sudut pandang yang ini, dari sini, yang lain juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itulah sebabnya kemudian dari sudut pandang ini muncullah penilaian, ya, menilai seseorang seperti ini, menilai seorang seperti ini. Sama saya melihatnya, Ayub dan sahabat-sahabat ini sedang melihat Allah nih, saudara. Ya, sahabat-sahabat Ayub juga bilang bahwa Allah itu benar, Allah nggak ada yang salah dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu, Ayub. Allah nggak salah sama sekali. Saudara, sekali lagi saya katakan, ini bicara sudut pandang, dan sudut pandang itu disebabkannya dari sebuah penilaian, ya. Dari sudut pandang ini muncullah kemudian penilaian seseorang. Tapi yang saya mau bilang begini, saudaraku, ya. Penilaian itu pada akhirnya sudut pandang yang kemudian menghasilkan penilaian itu sebab berakibat, saudaraku, berasalnya sebetulnya dari apa, saudara? Dari sebuah pengenalan. Pengenalan beda loh, saudara, sama sudut pandang. Ya, pengenalan itu beda sama yang namanya penilaian. Kenapa? Karena penilaian bisa saja tidak objektif. Makanya saya bilang begini, yang satu
bilang baik, yang satu bilang nggak bagus, yang satu bilang nggak baik. Tapi beda ketika seseorang, saudaraku, mengenal. Kata mengenal ini tentunya saya mau bilang bahwa mengenal yang erat ya saudara, mengenal yang baik ya, bukan cuman mengenal, bukan cuman oh iya tahu, oh iya saya kenal, tapi ada sebuah apa ya, keintiman, ada sebuah kekariban gitu saudara, pergaulan yang karib antara saudara dengan orang itu, antara orang ini dengan seperti itu. Maka disitulah saudaraku, apa namanya, penilaian yang benar itu akan muncul. Kalau sekedar sudut pandang, maka bisa salah, bisa benar. Dan ini yang saya lihat, saudara. Ini yang saya lihat, bagaimana dua-duanya saya melihatnya, bagaimana Ayub, saudara, ya saya baru sadar bahwa ternyata Ayub nggak terlalu mengenal Allah. Kalau saya melihat, maaf nih saudara ya, dari sudut pandang saya lagi, ya. Kenapa? Karena saya melihat Ayub nih punya hubungan yang benar nih sama Tuhan. Tapi di titik ini dia nggak ngerti kenapa Tuhan buat seperti ini sama saya. Dia nggak bisa melihat bagaimana pasti ada sesuatu yang Tuhan lagi buat dalam hidup saya. Dan walaupun pada akhirnya dia bisa melihat itu. Ya, pada akhirnya dia bisa melihat itu, saudara. Dan inilah, saudaraku, yang saya mau sampaikan, yang saya mau tekankan buat setiap kita, bagaimana pengenalan inilah yang harus kita bangun sama Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku. Pengenalan yang seperti inilah yang harusnya terbangun, saudara. Pengenalan ini, dan saya mau bilang begini, pengenalan tuh bicara tentang sebuah kurun waktu. Sehingga kita nggak bisa bilang begini, oh saya kenal Tuhan, baru bertobat 1 tahun gitu ya saudara, ya saudara sudah bilang mengenal Tuhan, baru baca Alkitab setelah tidak pernah baca Alkitab ya dari sejak dia terima Yesus 20 tahun, tapi baru baca Alkitab 1 tahun saudara, lalu dia bilang begini, oh ya saya kenal Tuhan. Karena saya melihat pengenalan itu butuh waktu. Amin. Amin, saudara. Ya, pengenalan butuh waktu. Sangat membutuhkan waktu. Bahkan saya harus bilang begini, membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan suami istri sudah nak kawin berapa puluh tahun masih kadang-kala suka. Butuh waktu yang sangat panjang. Pengenalan itu bicara tentang satu apa ya, membutuhkan satu waktu yang nggak pendek, nggak bisa instan. Itulah sebabnya kalau mau mengenal Tuhan, ayo kenal Tuhan mulai sekarang. Ada amin, saudaraku. Jangan tunggu nanti, karena nanti kita nggak akan pernah nguber waktunya. Nggak pernah nyampe kita. Karena pengenalan ini, saudaraku, karena saya melihatnya begini, ada banyak orang Kristen yang nggak ngerasa penting yang namanya pengenalan sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang nggak pernah ngerasa penting, saudara. Nanti pengenalan itu akan membuat saudara, nanti pengenalan itu akan menentukan seberapa kuat saudara berdiri dengan iman saudara. Iya. Pengenalan itu akan menentukan seberapa kuat saudara bertahan, berdiri di tengah-tengah segala keadaan-keadaan yang berubah secara ekstrim dalam hidup saudara. Ini penting sekali. Penting sekali, saudara. Di depan kita akan menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa. Saya melihatnya ya saudara. Ke depan kita akan mengalami banyak perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu akan menggoncang banyak hal hidup kita, termasuk iman kita. Kalau
Tahun kemarin, saudara, yang saya pernah sampaikan, tahun kemarin tahun yang buat saya tahun yang berat. Dalam satu sisi tahun yang berat buat saya begini, maksud saya begini. Itu ada di situ ada sebuah pilihan saya yang saya harus putuskan, ya. Apakah saya akan melanjutkan pencalonan saya sebagai ketua umum di sinode atau enggak? Dan ini, saudara, kalau bicara daging hati, ya saudara, saya udah nggak mau lagi. Saya sudah nggak mau lagi. Saya mau nolak, saya mau udah stop, udah habis itu beres, dan saya bisa nafas lega, saya bisa tidur enak, saya bisa beraktivitas nyaman, saudara, tanpa dibebani sama pikiran-pikiran yang seperti itu. Dan itu sebuah pergumulan yang sangat berat karena situasinya juga, ya saudara, saya nggak bisa ceritakan. Situasinya juga, wah, luar biasa, sangat luar biasa. Tapi di situ saya cuma belajar melihat di tengah-tengah kegelapan gitu, ya saudara. Saya cuma melihat begini. Tuhan gak ngizinin saya untuk saya mundur gitu. Saya pengen banget. Orang kadang-kadang gak bisa ngerti ya kata-kata saya. Gak mungkin. Enggak, saudara, beneran. Saya pengen udah. Tapi saya melihat seperti Tuhan gak mau. Tuhan gak suka dengan sikap saya. Nah itu tuh, saudara, bagaimana kemudian pengenalan kita akan Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Di tengah-tengah pilihan yang sulit gitu. Di tengah-tengah pilihan bukan antara dosa dan tidak dosa. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang bukan yang dosa dan tidak dosa. Kalau dosa dan tidak dosa itu lebih mudah. Tetapi pilihan berkenan dan tidak berkenan gitu. Bukan dosa nih, saudara. Ada pilihan yang seperti itu, ada. Kalau mungkin bilang begini, ya tidak berkenan ya dosa. Enggak, saudara, bukan. Waktu saudara disuruh memberi dan saudara tidak melakukannya, itu kan bukan dosa juga. Saudara nahan, itu juga bukan dosa juga. Pengenalan itu membuat kita tahu apa yang harus kita buat untuk Tuhan. Pengenalan akan membuat kita punya kekuatan iman yang ekstra. Karena sekali lagi, di depan kita akan semakin dibingungkan dengan semua pilihan, banyak jalan-jalan yang kita bisa pilih. Dan dari sekian banyak jalan-jalan itu, saudara, ada banyak jalan-jalan yang membawa kita kepada kehancuran. Ada banyak jalan-jalan di depan kita akan membawa kita kepada semakin jauh dari Tuhan. Makanya Amsal sudah ingatkan sama kita, ada banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya mau. Ada banyak jalan-jalan yang seperti itu yang kita akan temukan di depan. Dan kita butuh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada amin, saudara. Sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita ambil. Itu. Secara presisi kita tahu, saudara. Di tengah-tengah kebingungan kita. Tapi kita tahu mana yang harus kita pilih. Kalau saudara baca Yesaya 41 ayat yang ke-10, itu sama-sama baca, saudaraku. Saya sebetulnya nggak mau baca ini. Yesaya 41 ayat 10. Ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara.
Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. Saudara, kalau kita bicara seperti ini, maka sebetulnya ayat ini bicara kepada orang-orang, ditujukan kepada orang-orang yang punya hubungan yang dekat. Orang-orang yang terbiasa berjalan bergandengan tangan sama Tuhan. Bukan orang-orang yang jauh yang lalu kemudian Tuhan panggil, ayo sini saya gandeng. Enggak. Orang-orang yang terbiasa, yang nggak biasa gandengan sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan panggil sini. Enggak. Kalau saudara lihat ayat ini, saudara, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa. Karena memang sudah terbiasa orang ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Terbiasa orang ini mengulurkan tangannya sama Tuhan. Terbiasa dia minta gandeng si Tuhan. Terbiasa. Bukan orang yang nggak ada hubungan lalu sini tak gandeng. Nggak ada yang begitu. Memang terbiasa, makanya Tuhan bilang begini, nggak apa-apa, udah yuk jalan, pegang. Seperti biasa aku pegang engkau, ke depan aku tetap pegang engkau. Seperti itu. Artinya apa ini? Ada hubungan yang terbangun, ada hubungan yang terus menerus. Yang bukan sekedar hanya kenal, tahu. Karena ternyata saudaraku nggak gampang loh saudara. Kemarin saya betul-betul, tahun lalu nih saudara. Betul-betul kalau saya nggak kenal Tuhan, saya nggak belajar mengenal Tuhan, saya akan bilang enggak, udah. Mengenal Tuhan itu artinya apa saudara? Menjaga perasaannya Tuhan. Kalau saudara mengenal baik sama seseorang, maka saudara akan jaga perasaan orang itu. Betul saudara? Saudara akan jaga perasaan orang itu. Kalau sekedar kenal, saudara nggak mau tahu perasaannya kayak apa, nggak ada urusan. Tapi kalau bicara tentang mengenal, maka hal yang lain, tahap selanjutnya dari pengenalan itu adalah apa? Bukan cuma tentang bergaul, tetapi apa? Menjaga perasaannya. Sampai di sini saudara suka jaga perasaan Tuhan nggak? Kita begitu apik sekali jaga perasaan kita, nggak boleh keganggu kita. Tapi perasaan Tuhan kita nggak pedulikan. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara supaya hari-hari ke depan Tuhan masih percayakan kita hidup saudara dengan sebuah tujuan sebetulnya. Kita semakin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin belajar untuk mengenal Allah lebih lagi. Sehingga itu yang kita akan alami. Kita akan jadi orang-orang yang tahu mana yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar persepsi. Kenapa? Karena persepsi kita, saudaraku, setiap kita punya persepsi masing-masing tentang Jokowi, presiden kita, tentang apa? Tentang hukum di negara kita, tentang masing-masing punya persepsi. Tapi orang-orang yang mendalami ilmu itu, orang yang dekat dengan pribadi itu, dia akan tahu, dia bukan lagi tentang persepsi, tetapi apa? Ya persepsi, tetapi sudut pandang, yang benar. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sampai di sini apa yang jadi keputusan kita ke depan? Adakah kita biarkan terus Kristen kita jadi Kristen yang seperti ini, yang biasa-biasa aja gitu ya, ibadahnya. Tapi tanpa sebuah hubungan yang secara pribadi kita bangun sama Tuhan. Kita nggak pernah bangun hubungan yang secara pribadi gitu. Sampai gini, Tuhan bisa bicara sama kita.
Dulu kata bicara sama Tuhan, bicara sama kita, saya dulu punya pengertian yang salah. Maksudnya Tuhan bicara gitu. Tapi saya percaya saudaraku, kita punya roh, dan lewat roh itulah Tuhan pimpin kita, Tuhan bicara di hati kita. Ada amin saudara. Jadi nggak usah yang sepertinya spektakuler, enggak. Tetapi saya percaya ada tuh tuntunan Tuhan, ada. Sampai langkah-langkah kita bukan langkah yang salah, keputusan kita bukan keputusan yang salah, pilihan-pilihan kita bukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup ini. Kenapa? Karena seperti itu saudara, terbiasa kita bergaul karib sama Tuhan. Sampai Yesaya 41 ayat 10 ini terjadi. Bagaimana terbiasa juga kita dituntun sama Tuhan, terbiasa kita gandengan sama Tuhan. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat yang ke-10 bukan seperti ini. Sini, saya gandeng. Enggak. Tapi ada sebuah hubungan yang indah gitu. Nggak lucu saudara, tiba-tiba saya gandeng orang. Nggak lucu saudara. Mau itu cewek, mau itu cowok, nggak lucu saudara. Tiba-tiba saya gandeng orang, nggak lucu. Nggak ada ceritanya begitu. Dan sama saudara, saya juga mau bilang Tuhan juga nggak sembarangan gandeng orang. Ada amin saudara. Tuhan juga nggak sembarangan gandeng orang. Gandeng itu beda loh saudara. Jalan berdua aja nih kita bisa risih sama orang. Apalagi kalau sampai gandengan, di mana kita nggak pernah tahu orang itu, bisa kita gandengan. Jalan samaan aja nih, ngobrol samaan aja nih. Kadang-kala kalau kita nggak terlalu kenal, ada perasaan yang bagaimana. Apalagi kalau kita bicara gandeng. Lalu setiap orang percaya bilang, oh saya digandeng sama Tuhan, oh saya digandeng. Pengennya nggak terbiasa. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan kalau tidak terbiasa digandeng sama Tuhan, ketika Tuhan gandeng juga dia lepasin, iya kan? Tuhan gandeng nih, Tuhan dia lepasin juga. Sampai di sini, Bapak Saudara, sekali lagi, mau jadi seperti apa kekristenan kita? Adakah kita akan terus membiarkan kekristenan kita jadi kekristenan yang biasa-biasa, yang asal ibadah, ya udah ibadah ya udah bagus. Yang penting nggak ninggalin ibadah, ya puji Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan nuntut satu hubungan yang lebih intim lagi antara Dia dengan kita dan kita dengan Dia. Amin. Ada satu hubungan yang lebih lagi. Sampai hubungan itu seperti Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sampai apa? Sampai waktu setiap kali kita jalan, kita gandengan sama Tuhan. Gandengan itu kebiasaan. Ngerti nggak saudara? Iya kan? Ini kan bicara, memang tidak dibilang gandengan, si pemegang tangan. Tapi gandengan. Dalam bahasanya kita ini gandengan. Ya saudara. Ini kebiasaan saudara. Kebiasaan. Sesuatu yang terbiasa dilakukan. Jadi sudah tidak risih lagi, sudah tidak jengah lagi, sudah tidak kaku lagi. Saya cuma lihat saudara dengan kacamata rohani saya, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang semakin baik gitu. Hari-hari ke depan situasinya akan semakin memburuk. Akan semakin memburuk. Kita butuh Tuhan yang memegang tangan kita. Ada amin saudara. Artinya gini loh, kalau waktu seseorang dipegang, waktu ada seorang anak ya dipegang, saudara, itu tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan.
waktu itu ke Cina ya saudara, di apa sih lapangan apa sih saudara ya, di mana, di Shanghai atau di mana gitu, lapangan gitu ya. Saya sama Mika ya, karena saya mesti nganter Mika cari mainan. Saya gandeng terus Mika, saya udah dikasih tahu sih, hati-hati ya, banyak penculikan. Waduh, diculik di Cina kan jadi nggak lucu saudara ya. Jadi saya gandeng terus Mika, saya nggak boleh pisah ya. Itu tanda kepemilikan. Ketika orang melihat, ya saudara, ketika orang melihat bahwa orang nggak berani, orang hati-hati. Dan ketika kita sendirian, ya musuh begitu gampang ganggu kita. Dan hari-hari ke depan kalau kita digandeng sama Tuhan, iblis akan ganggu kita tetap sih saudara. Tapi saya mau bilang begini, iblis nggak akan sembarangan, karena dia tahu kita adalah miliknya Tuhan. Ada amin saudara. Nggak sembarangan, nggak sembarangan. Satu saat saya ya cuman cerita saudara ya, dan lagi kasih contoh aja, di Venice ya, Venesia. Kita nyebar memang ya, kita lagi menikmati sendiri-sendiri. Saya lagi lihat apa, istri saya lagi lihat apa, Mika lagi lihat apa. Di sana itu banyak yang tali itu sudah gelang tangan, cuman di itu gitu, nanti dikasih ke orang, pura-pura dikasih, tapi nanti meres, nanti minta duit, saudara. Dan Mika dikasih gitu saudara, Mika dikasih gelang. Dan waktu saya lihat, saya cari Mika di mana ya, dia lagi dikejar sama ada satu orang gypsy kayak gitu saudara, sambil dikejar, sambil diminta-minta duit kayak gitu. Mika udah ketakutan mukanya. Mika udah ketakutan di tangan. Saya ngelihat, saya udah bilang jangan pernah terima, ada bunga lah, ada gelang lah ya saudara. Saya bilang jangan pernah terima begitu, itu tuh bayar nantinya, meres nantinya. Ya ternyata saya lihat di tangan Mika sudah ada gelang yang tali itu, yang warna-warni itu sudah yang. Orangnya terus maksa Mika. Wah, saya langsung maju saudara. Saya nggak langsung maju dengan bahasa Cirebonnya saya ya. Terserah dia ngerti atau enggak, yang penting muka saya udah muka galak dan intonasinya udah intonasi tinggi gitu ya. Ya cuma bilang no ya, tahu no baik ya saudara ya. Pokoknya saya tunjukin bahwa ini anak saya. Saya tunjukin bahwa ini anak saya. Dan saya tunjukin bahwa saya bapaknya. Saya tahu saya tempat asing, saya tahu. Tapi nggak ada yang boleh ganggu anak saya. Mundur. Mereka orang komplotan loh sudah. Mereka orang berkomplot, mundur. Ya tentunya ada Tuhan, sudah ada amin saudara. Tapi saya mau bilang bahwa itu tuh sudah. Iblis berusaha ganggu kita. Tapi ketika kita melihat hidup kita dalam genggaman tangannya Tuhan, iblis nggak bisa buat apa-apa. Iblis akan bilang begini, percuma. Tapi bagaimana dengan hidup yang tanpa ada Tuhan? Tapi bagaimana dengan kehidupan Kristen yang bagaimana hidup berjalan tapi nggak ada Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup? Dia punya semuanya, tapi ternyata tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup. Tidak ada pegangan Tuhan dalam hidup. Hari-hari ini orang boleh berbangga dengan kehebatannya. Tapi saya coba bilang begini, kita hebat kalau ada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara akan jadi orang yang kuat kalau ada Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang bisa menerobos semua tantangan, rintangan di depan kalau ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Ada amin, saudara. Karena dia yang jadi perlindungan buat kita. Dia jadi penolong buat kita. Mika waktu itu cuma bilang begini, Pak. Dia nggak cerita apa-apa. Dia udah bingung mau cerita apa. Pak, mukanya cuma bisa begitu. Dia waktu itu umur berapa? Masih kecil. Pak, saya udah tahu dari mukanya. Muka takut.
Muka bingung. Nah, kalau kita nggak punya Tuhan, siapa yang mau tolong kita? Ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam keadaan yang bingung, siapa yang bisa tolong kita? Itulah sebabnya, biarlah kita terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Ada amin. Sampai kita pastikan, saya pastikan, ya kita harus pastikan bagaimana tiap hari ada tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang pegang. Tapi kita nggak perlu takut lagi. Ada sih perasaan takut. Tapi waktu kita takut, kita cukup begini, Pak. Saat itu Mika udah nggak bisa cerita. Dia udah bingung. Dia dikejar, saudara. Dari saya tuh lihat, ya, dari jarak berapa meter orang itu neror Mika, karena dia tahu Mika sendirian. Di tengah-tengah keramaian tuh, saudara. Dia udah bingung, dia mau cari siapa, dia nggak tahu. Pastikan hari-hari ke depan yang sulit, yang nggak menentu, ada Tuhan yang memegang tangan saya dan saudara. Sehingga ada sebuah kepastian. Ada amin, saudaraku. Ada perlindungan buat kita. Ada pribadi yang siap menjadi penolong buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada satu pribadi yang akan pasang badan. Maaf nih, saudara. Saat itu mau kayak apa jadinya, saya pasang badan. Saya pasang badan. Memang sih yang saya hadapin bukan orang kulit hitam, bukan. Orang-orang gypsy kayak gituan tuh, saudara. Yang sepantaran sih, orang-orang gypsy itu sepantaran. Tapi kalaupun saya ngadepin orang-orang hitam juga saya nggak takut. Kenapa? Ini anak saya. Tuhan tolong kita. Biarlah kita bangun hubungan kita. Bukan cuma sekedar persepsi. Oh ya, Tuhan tuh kayak gini. Bingung sama Trinitas Allah. Cuma bingung ngeributin Trinitas Allah. Nanti orang bilang begini, nanti orang itu ribut. Nggak penting. Jangan jadi Kristen yang bingung sama hal-hal yang nggak perlu. Maaf nih, saudara. Buat saya sama sih cara pandangnya, cuman beda kata-katanya aja. Apa namanya? Beda penjelasannya aja. Udah, nggak penting. Bicara tentang pengangkatan, saudara. Bicara tentang pengangkatan. Yang satu diangkat, disingkirkan ke satu tempat. Yang satu dibilang cuma ada di bumi tapi dilindungi. Nggak penting juga. Apa baik. Yang penting kita diangkat. Ada amin, saudara. Jangan kita ngebahas kayak gituan. Tapi akhirnya kita ditinggal. Tuhan tolong kita. Ini yang kita harus bangun. Bukan perdebatan, bukan aduh mana yang benar nih, mana nih yang benar nih. Udah. Itu nggak ngebangun iman saudara. Maaf nih, saudara. Saya nggak tertarik tuh liatin YouTube yang begituan. Saya nggak tertarik sama sekali. Beneran, saudara. Saya nggak tertarik sama sekali. Saya tahu bagaimana saya melihat Tuhan saya. Itu aja. Semakin dibuat bingung, saudara. Yang penting saya harus pastikan hari ini saya bisa menyapa Tuhan dan Tuhan bisa menyapa saya. Ada amin, saudaraku. Saya bisa ngobrol sama Tuhan. Pagi-pagi tadi saya sudah ngobrol, saya sudah ketemu sama Tuhan, saya sudah nyapa Tuhan. Nanti biasa siang saya nyapa Tuhan. Sapaan kita itu membuat kita semakin intim sama Tuhan. Amin, saudaraku. Dan keintiman kita membawa kepastian dalam setiap langkah-langkah saya. Mari kita menyembah Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Naikkan pujian ini. Tidak takut
sertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
kemuliaan paling hebat Allah yang jadi kekuatan kita. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan, angkat tangan dengan iman. Haleluya. Kami terus melekat dengan Engkau Tuhan hingga hari-hari ke depan. Bukan hari-hari yang tidak ada kepastian, tetapi buat kami ada kepastian di dalam Tuhan, yaitu kemenangan, kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Kenduruan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada. Jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Demikian pula tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian, anugerah Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami, kawan-kawan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerahnya Tuhan. Tangan kami yang terangkat pagi hari, tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan berkati.